Ini pasti juga yang sangat ditunggu-tunggu ya, narasumber kita yang kedua. Langsung saja nih saya serahkan kepada kakak Cindy Gula. Okay. Monggo. Ini udah kedengeran ya suaranya? Oke. Halo, selamat siang semuanya. Masih pada semangat? Masih ya, oke saya izin berdiri ya. Oke, saya mungkin berdiri di sini aja, biar enak yang dari Zoom juga bisa lihat. Nanti kalau di depan susah rekamnya. Oke, atas lagi. Naik di awal, di paling atas. Lagi. Oke, semuanya selamat siang. Perkenalkan terlebih dahulu karena ada istilah pepatah bilang kalau tak kenal maka tak sayang ya teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Cindy Gula, biasa dipanggil Cigul. Dan saya ini salah satu penggiat media sosial. Saya kerjaannya tiap hari tuh mikirin konten dan bikin konten di media sosial saya. Nah, teman-teman pasti bingung nih, ini Gula nih nama panggung atau nama apa? Nah, Gula ini adalah nama asli saya. Jadi ini adalah marga saya dari Manado dan keluarga saya juga sangat amat mempertahankan marga. Jadi meskipun saya sudah kerja di entertain, nama saya tetap ada marganya, Cindy Gula gitu. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin punya Instagram, punya TikTok, boleh banget biar kita semakin akrab, follow Instagram dan juga media sosial saya. Dan di sini saya juga mau memberikan konklusi dari hasil semua pembicara yang keren-keren banget hari ini. Dari Prof Haryono, ada juga Pak Bambang, Pak Restu, Pak Vidi juga. Jadi kan sudah dikasih tahu mengenai budaya. Kita udah dapat nih kira-kira knowledge tentang budaya seperti apa, ideologi Pancasila seperti apa. Nah, sekarang ini gimana caranya kita mengeksekusikan apa yang sudah kita dapat, mengeksekusikan ilmunya di media sosial. Kenapa media sosial? Karena zaman now ini semua orang pasti punya handphone. Dan di handphone minimal kita punya 5 media sosial. 1, WhatsApp, pasti pada punya. 2, email, pasti pada punya email. Karena untuk membentuk media sosial lainnya itu butuh email. Terus kita punya apa lagi? Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Nah itu aja udah banyak banget. Jadi karena habit kita yang sudah mulai berubah, yang dikit-dikit harus pegang handphone, kalau pergi-pergi udah gak mikirin lagi tuh ketinggalan tas, ketinggalan dompet. Tapi mikirin ketinggalan handphone gak ya? Karena di handphone ini tuh udah multi guna banget, multifungsi banget. Gak bawa dompet bisa bayar pakai Shopee, Tokopedia, pakai QR juga bisa, pokoknya bisa bayar semuanya pakai handphone. Kalau misalnya nggak bawa buku, nggak bawa laptop, bisa juga pakai handphone diketik. Jadi habit kita ini udah berubah banget ke era digital. Nah boleh di next Kak, oke. Seperti kita tahu juga ini tahun 2001 ya, 2021. Ini saya dapat data kalau Indonesia tuh termasuk pengguna media sosial yang sangat tinggi. Kita semua tuh habitnya udah media sosial. Kalau dulu mungkin bangun pagi masih ada yang baca koran, masih ada yang baca buku, masih ada yang ngobrol sama orang tuanya, ngopi bareng, ngeteh bareng. Sekarang di meja makan aja lagi makan bareng-bareng, hampir tiap anak itu pegang handphone. Entah lihat status WA, entah lihat updatean IG story teman-temannya, gebetannya atau siapapun itu. Jadi habit benar-benar berubah dan kebiasaan pun berubah. Gak hanya anak muda tapi ibu-ibu, bapak-bapak semuanya juga pegangnya handphone terus. Bahkan nenek saya aja sekarang udah punya TikTok, main Facebook juga. Udah gaul banget, saya aja sampai shock, waduh kok yang follow kayak kenal nih. Ternyata nenek saya sendiri. Jadi secara gak langsung habit ini berubah menjadi ke dunia digital. Terlebih belum lama ini kita kan sedang menghadapi pandemi. Semenjak ada pandemi, semua jadi digital. Coba teman-teman bayangin ya, kalau di saat pandemi kita tidak punya kemajuan digital. Bagaimana caranya kita bertahan hidup? Mau jualan makanan gak bisa,
Mau makan di restoran gak bisa. Tapi semenjak ada internet, semenjak ada digital, bahkan di saat pandemi pun kita bisa jualan online. Tinggal dikirim, gak perlu datang, gak perlu tatap muka. Jadi secara nggak langsung kemajuan digital ini tuh memaksa kita untuk mau nggak mau tuh mengikutinya. Kalau misalnya kita nggak mau ikut dengan kemajuan digital, kita pasti tertinggal, nggak akan maju, nggak akan bisa mengikuti perkembangan zaman, bahkan nggak bisa mencari uang. Pada saat pandemi banyak banget teman-teman saya yang seumuran saya, yang baru kelar kuliah, yang baru dapat kerja, baru juga kerja 1-2 bulan, udah langsung kena PHK. Udah langsung dikeluarin dari perusahaannya. Karena apa? Karena perusahaannya bangkrut. Gak mampu bayar orang lagi. Pandemi. Tapi dengan adanya media sosial, beberapa teman-teman saya mulai terinspirasi dan pengen bikin something yang beda. Jualan online, bikin konten, bikin kelas-kelas online yang berbayar, yang bisa menghasilkan. So, dengan kemajuan teknologi ini bisa membawa kita tuh menjadi lebih baik, tapi bisa juga membawa dampak yang tidak baik. Next. Dan zaman sekarang ini kalau kita tanya ke anak-anak kecil nih, anak SD atau mungkin yang baru sekolah, ditanya cita-citanya mau jadi apa sih? Rata-rata jawabnya mau jadi YouTuber, mau jadi TikTokers, mau jadi selebgram. Karena kebiasaan kita melihat media sosial melihat bahwa gampangnya terkenal, gampangnya jadi viral, kerja di media sosial itu uangnya banyak ya. Padahal tidak semuanya seperti itu teman-teman. Jadi di media sosial itu memang yang terlihat tuh biasanya yang happy-happynya aja. Tapi di balik itu ada proses. Ada proses untuk mencapai semua itu. Karena untuk menjadi viral tuh gampang teman-teman. Tapi untuk bertahan itu yang susah. Bisa dilihat banyak banget selebgram-selebgram yang zaman dulu yang kayak misalnya nih yang nyanyi Sinta Jojo, Keong Racun. Bertahannya berapa lama? Bertahan bentar terus hilang. Terus ada juga yang polisi yang joget Norman Kamaru. Cepet banget viralnya, setelah itu gak bertahan lagi di media sosial. So, untuk bertahan di media sosial ini butuh trik and tips juga dan butuh proses. Nah, aku percaya kita semua nih generasi-generasi muda gitu ya, milenial dan Z. Aku lihat teman-teman di sini generasi Z, generasi yang masih muda banget. Ini masa depannya tuh di media sosial. Karena sekarang aja udah media sosial banget, ini beberapa tahun ke depan akan lebih banget kemajuan digital tuh lebih lagi. Apalagi semenjak ada metaverse. Bisa jadi nih 3-4 tahun ke depan gak ada lagi nih kumpul-kumpul kayak gini. Semuanya di rumah cuma pakai VR terus kita ketemuannya tuh dari online. Teman-teman bisa bayangin gak udah bakalan akan berkurang lagi nih tatap muka seperti ini. So teman-teman perlu banget untuk mengikuti kemajuan digital. Tapi jangan karena kemajuan digital kita malah melupakan budaya dan juga kekayaan yang kita miliki. Karena kemajuan digital ini terkadang membuat kita jadi terseret, terhanyut dengan budaya luar yang mungkin lebih kita senangin. Contoh, BTS. Di sini ada penggemar BTS nggak? Oh bagus, berarti cinta sama budayanya sendiri. Tapi kalau teman-teman saya, hampir semuanya penggemar BTS, Blackpink, drama Korea, terus siapa lagi nih? Banyak banget Justin Bieber. Dan di Jakarta lagi banyak banget konser artis-artis luar. Kemajuan teknologi tuh kadang bikin kita lupa kalau kita tuh sebenarnya punya budaya yang keren, punya budaya yang luar biasa kaya, dan punya budaya yang yang harusnya kita banggakan. Tapi karena saking kita terlalu terseret ke media sosial, kita jadi mengagumi budaya orang lain. Next. Nah, jadi gimana caranya sih kita lebih menghargai budaya sendiri? Caranya gampang, mulai dari diri sendiri. Lebih mencintai budaya sendiri dan yuk mulai teman-teman kita semua tuh jadi pelaku media sosial. Aku tuh pengen banget teman-teman yang masih muda bukan hanya jadi followers aja, bukan hanya jadi pengikut aja, tapi juga jadi penggerak, penggiat, jadi pendekarnya gitu. Pembuat konten yang mana bisa menggerakkan orang lain,
menginfluence orang lain dan berdampak untuk orang lain. Nah, tapi biasa problemnya adalah gimana ya caranya jadi content creator? Gimana ya caranya aku tuh jadi pelopor? Karena kan susah Kak Cigul. Gimana caranya aku misalnya nih, aku tuh gak tinggal di Jakarta. Aku gak punya followers banyak. Gimana caranya orang-orang bisa kena dampak dari apa yang aku posting. Dampak dari konten-konten aku. Nah teman-teman, semua ada prosesnya. Aku pun dulu mulainya tuh dari bukan siapa-siapa teman-teman. Dari 12 tahun aku ikut audisi sana sini, aku bangun media sosial aku bikin konten-konten yang meskipun viewernya tuh cuma mama papa aku doang. Tetangga sama teman udah. Tapi apa? Konsisten. Di sini aku mau kasih tahu teman-teman juga gimana sih tips-tips menjadi content creator yang baik. Yang pertama, kritis menghadapi situasi. Jangan sampai kita jadi content creator karena viral menanggapi sesuatu yang sebenarnya tuh kita nggak tahu aslinya kejadiannya seperti apa. Belum lama ini ada yang viral banget tuh kejadian mengenai ada satu anak muda yang kakinya tuh dibersihin sama OB. OB-nya tuh ngebersihinnya pakai sapu. Tapi kita cuma ngelihat di media sosial kesannya ini anak muda kok angkuh banget sih. Kok jahat banget nyuruh OB untuk ngebersihin kakinya sampai OB-nya tuh di bawah sini ngebersihin kakinya. Padahal apa? Kita nggak lihat dari sudut pandang yang lain. Kita cuma lihat dari potongan video yang hanya beberapa detik. Jadi saat menghadapi sesuatu teman-teman harus lebih kritis, cari tahu terlebih dahulu ini video aslinya tuh seperti apa. Padahal video aslinya ternyata anak muda tadi tuh sebenarnya mau minjem sapunya. Tapi OB-nya yang menawarkan diri untuk membersihkan dan bahkan anak mudanya tuh udah bilang jangan gak usah. Jadi ada kamera CCTV yang ternyata merekam kejadian dari awal sampai akhir. Nah teman-teman bahaya banget kan kalau kita nggak kritis menghadapi suatu konten yang ada kita bisa membawa orang lain, kita membuat dampak yang buruk gitu teman-teman. Mengakibatkan anak tersebut jadi dihujat satu Indonesia, dihujat netizen Indonesia, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Jadi jangan sampai kita viral atau menjadi pembuat konten yang tidak baik. Lalu kita harus peka terhadap keadaan sosial itu sama seperti tadi dan juga mengontrol emosi. Kalau teman-teman lihat ada postingan yang teman-teman gak suka atau ada komen negatif, jangan langsung marah. Tarik napas terlebih dahulu, terus teman-teman pikirin terlebih dahulu. Kalau misalnya teman-teman dalam keadaan emosi, kadang nangkepnya memang berbeda. Padahal di media sosial kalau kita komen, kita ketik, itu kan gak ada intonasinya. Bisa aja orang yang komen tuh cuma bercanda atau bahkan tanpa perasaan. Cuma karena kitanya lagi nggak mood, lagi lapar mungkin ya, atau lagi banyak masalah, nganggepnya itu kok kayaknya hinaan, padahal belum tentu. Selanjutnya kalau mau teman-teman jadi content creator yang baik harus menjadi researcher yang baik. Jadi teman-teman harus research dulu, cari tahu konten yang mau dibuat. Dan kalaupun bikin konten harus tahu nih, kontennya ini punya dampak nggak nih untuk orang lain. Bikin orang lain lebih happy kah? Atau mungkin punya value yang bisa mengembangkan seni dan juga nilai-nilai sosial. Next. Nah, di sini aku punya tips-tips. Aku singkat aja karena udah waktu yang sangat mepet ya. Ini proses membuat konten, aku bakal kasih tips ke teman-teman. Aku bagi jadi 3, ada praproduksi, produksi dan juga pasca produksi. Praproduksi ini adalah sebelum membuat konten. Nah buat teman-teman yang mungkin mau berkarya di media sosial, sebelum buat konten ada baiknya teman-teman tuh bikin storyline terlebih dahulu. Teman-teman catat kira-kira yang mau disampaikan seperti apa, konsepnya seperti apa. Jadi dipikirin dulu nih, oh aku tuh sukanya masak, jadi aku maunya bikin konten masak. Nanti openingnya kayak gimana, terus isinya seperti apa. Sehingga ketika teman-teman udah bikin praproduksinya ini, teman-teman saat merekam itu nggak bingung dan nggak kebanyakan ngomong yang akhirnya malah bingung pas ngedit. Jadi lebih detail dan juga lebih to the point. Next, ini ada produksi. Nah teman-teman, produksi ini adalah proses eksekusi teman-teman merekam konten teman-teman. Dan di sini aku mau kasih tau ke teman-teman untuk menjadi konten kreator itu gak harus teman-teman punya barang-barang yang oke, gak harus punya kamera dulu, punya laptop dulu, punya HP mahal, punya ini, punya itu, gak harus teman-teman.
Aku pun mulai dari handphone. Jadi dulu banget waktu aku SMP, aku mulai bikin konten 2011 pakai handphone, ngeditnya pakai handphone zaman dulu BBM. Itu aku ngedit satu-satu, kasih tulisan satu-satu. Itu semuanya pakai handphone. Teman-teman sekarang tuh lebih enak. Zaman aku dulu nggak ada tuh mic harga 8.000, 7.000 yang beli di Shopee, nggak ada. Jadi aku rekam sendiri, kadang ulang lagi karena suaranya nggak kedengeran. Sekarang kan semakin canggih. Teman-teman bisa beli alat-alat yang murah-murah, kayak tripod atau monopod yang harganya cuma 10.000, yang 15.000 di Shopee ataupun Tokopedia. Dan ada juga mic yang biar lebih jelas, itu terakhir aku beli malah cuma 5.000 rupiah. Nah teman-teman bisa banget tuh, pakai alat-alat yang sederhana aja, sekaligus teman-teman belajar. Kalau nantinya teman-teman udah semakin lebih keren, teman-teman semakin lebih berpenghasilan mungkin ya, teman-teman bisa upgrade. Jadi yang penting adalah mulai dulu untuk membuat sesuatu. Jangan nunggu aku harus udah punya ini, aku harus punya itu. Jangan teman-teman. Mulai dulu dengan apa yang kita miliki. Next. Lalu setelah kita rekam, apa nih yang harus dilakuin? Nah ini teman-teman, aku bakal kasih juga tips-tips dan juga kasih sedikit rahasia aku kalau ngedit di media sosial. Untuk foto dan untuk video. Kalau untuk foto, aku yakin juga teman-teman mungkin tahu aplikasi-aplikasi ini. Ini aku pakai VSCO, ada Lightroom dan juga PicArt. Ini menurut aku penting banget, supaya apa? Supaya kalau kita foto tuh nggak asal upload. Kalau foto tuh diedit dulu supaya hasilnya lebih bagus dan juga lebih menarik. Kalau misalnya kurang terang nih pas foto, bisa diedit pakai Lightroom. Diubah tone-nya, atau dikasih tambahan gambar-gambar lain pakai PicArt. Atau kalau teman-teman nggak bisa toning, nggak bisa ngewarnain foto, pakai VSCO ini juga bisa, udah ada template-nya. Jadi teman-teman saat bikin konten jangan asal diupload, diedit dulu supaya lebih menarik dilihat orang lain. Next, ini ada juga video. Kalau sekarang kan zamannya TikTok banget nih ya teman-teman ya. Jadi aku yakin teman-teman pasti punya TikTok. Menghabiskan waktu untuk nonton TikTok berapa lama nih? Berapa lama ayo? Nggak mungkin sejam ya, bisa jadi 3-4 jam tanpa sadar. Kadang-kadang udah mau tidur, ada TikTok, lihat dulu bentar. Kebablasan sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 pagi. Nah teman-teman, sayang banget nih. Sayang banget kalau kita tuh cuma nontonin doang. Kita ngabisin 3 jam cuma ngeliatin TikTok orang. Kenapa nggak kita gerak dan bikin something? Kita bikin sesuatu, kita bikin karya yang bisa menghibur orang lain juga. Dan sekarang ini udah banyak banget aplikasi edit yang gratis, gampang dipakai, dan bener-bener tinggal masukin video jadi. Ini yang aku kasih tahu teman-teman nih, ada yang namanya InShot. InShot ini gratis, dia bisa ngedit secara simple, tinggal dipotong-potong aja, bahkan bisa pakai lagu dari yang kita mau. Tinggal rekam dari YouTube, abis itu kita masukin. Ada juga CapCut. CapCut ini paling enak banget kalau ngedit. Teman-teman tinggal masukin, cari template-nya, mau yang jedak-jeduk, mau video yang banyak banget nih video foto-foto, itu bisa. Tinggal masukin foto, cuma masukin doang teman-teman. Gak perlu effort untuk cut to cut edit, tinggal masukin jadi teman-teman. Ada juga VN, kalau VN ini lebih bagus, lebih pro. Karena bisa ngasih ngasih voice note juga, kasih suara, bisa kasih tambahan foto-foto juga dan tulisan. Jadi teman-teman ayo jangan cuma jadi pengamat, tapi jadilah pembuat penggerak sesuatu. Next. Ini ada contoh-contoh videonya tapi kayaknya nggak bisa di play, kita next aja. Nah ini yang Instagram, ini aku mau kasih beberapa contoh. Kalau misalnya postingan itu nggak harus kok yang kayak harus semuanya kalau tentang budaya nih, harus gedungnya aja tanpa kitanya gitu. Harus bener-bener kayak foto wayangnya aja. Nah teman-teman bisa juga posting tentang diri teman-teman. Tergantung branding yang mau teman-teman sampaikan. Misalnya tentang budaya, pakaian daerah. Teman-teman lagi menghadiri sesuatu acara. Jangan lupa didokumentasiin, diposting. Terus ada juga makanan khas. Makanan khas ini apa nih teman-teman?
Kalau yang aku tahu ada tempe coklat ya? Ya, tempe coklat. Nah, itu kan unik banget teman-teman. Bisa banget teman-teman posting dan bikin sesuatu. Jadi teman-teman suka makan, sekalian teman-teman kuliner, nyobain, kasih rating. Oh, makanan di sini harganya segini, ratingnya berapa nih? Biar orang-orang lain tuh bisa terinspirasi dan juga pengen nyobain. Atau fashion. Misalnya pakai batik dikombinasiin dengan sepatu sneaker. Kan biar anak zaman now banget nih. Jadi bisa tetap fashionable dengan ada unsur budayanya. Next. Oke, nah aku bakal kasih tips juga gimana caranya berkarya supaya bisa membuahkan hasil. Next. Nah, ada 3 tips yang menurut aku penting banget untuk kita miliki sebagai konten kreator zaman now. Kalau zaman dulu orang tuh ngerasa orang lain tuh pesaing, kompetitor. Kalau sekarang tuh eranya kolaborasi. Misalnya ada yang punya restoran makan, terus teman-teman ini suka review makanan, udah punya follower banyak. Nah teman-teman bisa banget kolaborasi dengan restoran yang ada. Bikin sesuatu untuk apa? Untuk sama-sama mendapatkan engagement yang sama. Jadi teman-teman bisa banget kolaborasi. Atau misalnya ada yang bisa menari, ada juga yang bisa main musik. Nah bisa banget nih kolaborasi untuk bikin sesuatu. Terus kedua, kalau teman-teman mau berkarya di media sosial, teman-teman harus mendengarkan audiens. Gimana caranya? Komunikasi 2 arah. Media sosial tuh kan bisa bikin kita melemparkan pertanyaan ke orang lain. Nah di situ teman-teman bisa tuh saring tipis-tipis kira-kira orang lain tuh sukanya seperti apa ya. Atau tanya juga ke teman dekat, keluarga mengenai konten yang teman-teman buat. Dan terakhir up to date, peka terhadap isu terkini. Kalau misalnya ada yang lagi trending tentang apa, nah teman-teman bisa tuh ikutin. Tapi tentunya trending yang positif ya teman-teman, jangan trending yang kurang baik. Next. Nah jadi akhir kata teman-teman, simple aja. Aku cuma mau bilang teman-teman ini masih muda, masa depannya cerah. Kerja boleh, tapi jangan lupa juga untuk aktif di media sosial. Karena media sosial ini bakal jadi masa depan kita semua. Di kedepannya dunia digital akan semakin maju, semakin luas. Bahkan perkembangannya nggak bisa ditahan nih teman-teman. Bener-bener cepet banget. Saya aja sekarang kalau mau ibadah, itu ibadahnya ada via metaverse. Udah nggak ada lagi tuh datang-datang. Semuanya itu pakai VR. Teman-teman bayangin sekarang semaju apa teknologi. Mau belanja, udah nggak lagi tuh kalau di Jakarta nih ya, udah jarang banget teman-teman saya, teman-teman kuliah itu jarang banget ke pasar, ke supermarket. Udah jarang teman-teman. Belanjanya pakai apa? Pakai handphone. Diskonnya banyak, terus abis itu gratis ongkir pula. Bayangin nggak kalau kita pedagang yang nggak mau mengikuti media sosial, nggak mau mengikuti perkembangan zaman, akan ketinggalan teman-teman. Kita bisa kayak nggak punya penghasilan karena orang lain tuh udah mengikuti perkembangan zaman. Jadi mau nggak mau, yuk kita perlahan-lahan mulai mengikuti perkembangan zaman, mulai mengikuti era digital, dan mulai juga berkarya di media sosial. Jadi mulai aja dulu, bukan nggak mungkin teman-teman jadi pelopor orang-orang yang keren, jadi selebgram, jadi orang-orang yang berdampak, bukan nggak mungkin, sangat mungkin. Masa depan nggak ada yang pernah tahu. Saya pun nggak pernah tahu bakal bisa berdiri di sini, bisa punya kesempatan sharing, itu saya nggak pernah expect waktu saya umur 12 tahun. Dan itu saya mulai karir saya semuanya bukan dari JKT48, tapi saya mulai dari media sosial. Pertama kali umur 11 malah, saya waktu masih SD menuju SMP saya ikut lomba foto. Itu saya menang dapat hadiah sampai ke Singapura. Itu saya cuma bermodal iseng-iseng. Dari situ saya tertarik di dunia entertain sampai akhirnya bikin konten terus di media sosial. So teman-teman mulailah bermimpi, tapi jangan cuma bermimpi, berlatih juga, berusaha dan juga berdoa. Karena aku yakin teman-teman semua ini adalah generasi penerus bangsa yang keren-keren dan bikin Indonesia makin maju. Terima kasih. Yeay, terima kasih Kak Cindy.
Nih kayaknya langsung pada terinspirasi. Nah abis ini pulang mau ngapain nih ya, mau mampir ke restoran mana, ada perut kenyang ya kan, bisa bikin konten, bisa jadi ya kan. Siapa tahu nih adik-adik di sini yang hadir, dari sini tuh langsung kepikirannya apa ya, saya pengen jadi dutanya Ngawi itu bisa banget ya. Bener nggak? Tapi melalui media sosial seperti yang tadi disampaikan bahwa diseminasi informasi itu kan sekarang udah jauh lebih cepat. Apalagi dengan dunia digital seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Cigol.